Orang itu kalau dia dipanggil oleh orang yang dia sayang dari makhluknya, dia bersegera. Begitu paniknya seorang tua manakala anaknya sakit. Tapi kalau dia tidak sholat, dia tidak panik. Dia dengar azan, dia tidak peduli. Dia berlambat-lambatan ketika sholat. Ya, sebagian salaf dahulu, ya, 30 tahun, 40 tahun dia tidak pernah melihat tengkuk kecuali tengkuk imam saja. Karena dia selalu berada di depan, selalu berada di saf yang pertama. Semakin bertambah ilmu orang dan keimanan orang, seharusnya tidak boleh dia berlambat-lambatan di dalam solat. Karena solat itu adalah yang asasi dari ibadah. Yang kalau baik solat kita ini, akan baik urusan kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salaf mengatakan apa? Man dayya as-salah fahuwa lima siwaha adhiya. Orang yang menyia-nyiakan solat, tidak memperhatikan solat, ya kapan-kapan dia mau solat, berlambat-lambatan dia solat, apalagi lebih jelek lagi kalau itu penuntut ilmu atau dia orang yang mengajarkan ilmu. Orang-orang salaf dulu kalau dia mau menuntut ilmu, dia cari tahu gurunya ini yang dikatakan guru ini, dia solat atau tidak, dia benar-benar solat atau tidak. Kalau dia lihat jaga solatnya, baru dia mengambil ilmu dari orang tersebut. Ini perlu kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu rijalun yata'akharun hatta yuakhirahumullah. Senantiasa ada sebagian laki-laki atau sebagian orang selalu berlambat-lambatan, dan ini dalam solat, sampai Allah jadikan dia selalu terlambat. Mungkin di akhirat nanti orang sudah masuk surga semua, dia orang yang paling terakhir masuk surga. Orang-orang mungkin dari orang-orang usatul mu'minin, mereka dikeluarkan dari api neraka karena mereka beriman walaupun sebesar biji dzarrah, lalu mereka dilemparkan ke sungai kehidupan dan dimasukkan ke dalam surga. Dia kemudian menjadi orang yang paling terakhir mungkin, waliyadzubillah, yang dikeluarkan dari api neraka, waliyadzubillah. La yazalu rijalun yata'akharun hatta yuakhirahumullah. Senantiasa sebagian orang, sebagian laki-laki selalu berlambat-lambatan di dalam solat. Betul, ada syariat masbuk bagi orang yang solat. Tetapi kalau setiap waktu kita masbuk, selalu dia paling saf yang terakhir. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf yang terburuk bagi laki-laki itu adalah yang paling belakang. Ya, bukan berarti jelek dalam artian saf tetap baik dibandingkan dengan saf yang lainnya, dia yang terburuk. Dan sebaik-baik saf, laki-laki itu yang paling depan, dan yang terburuk adalah yang paling belakang. Sebaliknya dengan para wanita, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf yang terbaik para wanita adalah yang paling belakang. Oleh karena wanita dia mulai saf dari belakang, karena itu lebih jauh daripada apa? Fitnah, tidak lebih dekat kepada laki-laki. Tadi perhatikan Syekh bin Baz rahimahullah, beliau pernah berkata, pernah saya terlambat sekali, tidak di saf pertama, dan beliau buta. Ya, beliau buta. Pernah beliau mengatakan, pernah saya terlambat sekali datang ke majelis ilmu, tidak saya berada di saf yang pertama. Kemudian guru beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim, yang beliau mulazamah kalau tidak salah 10 tahun lebih kepada beliau, dan mulazamah, benar-benar mulazamah seorang murid kepada gurunya. Gurunya ini Syekh Muhammad Ibrahim juga buta, tapi dia merasa murid kesayangan beliau Ibnu Baz, yang kemudian setelah wafat beliau menjadi mufti di Saudi Arabia, digantikan oleh Syekh bin Baz. Padahal Syekh bin Baz ini bukan keturunan Syekh Muhammad bin Abdul, bukan beliau itu alu Syekh bin Baz. Beliau merasa gurunya bahwa Syekh bin Baz terlambat. Dia mengatakan ada sebagian penuntut ilmu itu dia tidak memperhatikan dirinya ketika sholat supaya dia di saf pertama. Syekh bin Baz mengatakan itu betul-betul masuk ke dalam hati saya. Semenjak itu saya tidak pernah berada di saf yang, artinya setelah apa? Tidak pernah berada kecuali di saf yang pertama. Dan itu dimaksudkan sebagian salaf itu sampai beliau meninggal tidak pernah melihat tengkuk makmum, yang dia lihat hanya tengkuk imam.
Kenapa? Karena dia selalu di saf yang pertama. Bagaimana kita akan jaya kalau kita, apalagi orang itu tidak sholat ke masjid, ya, tidak dia suruh anaknya sholat. Sering kita sebutkan, para orang tua, wali-wali anak kecil, kalau anaknya itu sudah umur 7 tahun, wajib dia perintahkan untuk sholat. Dia ikuti atau tidak wajib. Berdosa dia sebagai orang tua kalau dia tidak suruh anaknya itu sholat. Masalah anaknya itu mau atau tidak bukan urusan dia, berarti dia suruh. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian. Ini perintah wajib, bukan sunnah. Wajib para orang tua itu menyuruh anaknya sholat kalau dia sudah umur berapa? 7 tahun. Nah, walaupun anak itu tidak mau, jangan kita pukul, tidak boleh kita paksa, tapi kita orang tua ingatkan. Dan Allah katakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Para ulama mengatakan ini sebab orang dimudahkan rezeki oleh Allah. Perintahkan kau punya keluarga itu untuk salat. Wa'mur ahlaka bis salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan kamu sabar. Sabar ketika merintah. Jangan cepat marah, jangan dipukul, anak sabar. Ayo nak salat. Salat, ya. Biasakan, jangan dipaksakan. Kalau umur 7 tahun itu wajib. Sebelumnya itu sunnah. Masih 6 tahun sunnah. Kalau antum ajak antum punya anak salat, dapat pahala. Tapi umur 7 tahun anak antum wajib kita perintahkan. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan anakmu, keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan engkau bersabar. Perintahkan dia salat. La nas'aluka rizqa. Perhatikan, Allah katakan la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta kepada engkau, wahai yang aku suruh kamu itu untuk suruh anakmu salat, keluargamu salat. Aku tidak minta rizki kepada engkau. Nahnu narzuquka. Kami, Allah subhanahu wa ta'ala, yang berikan rezeki kepada engkau. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi ketakwaan atau orang-orang yang bertakwa. Ya ikhwah, kalau kita ingin dimudahkan dunia, dilapangkan hati kita, kita bahagia, sibukkan diri kita untuk menyuruh diri kita salat. Setelah tauhid, setelah akidah, suruh anak kita salat. Istri kita ingatkan, jangan kita yang rajin salat, istri kita biarkan tidak salat. Bangunkan dia. Rasulullah SAW bukan hanya salat yang wajib, beliau salat lail saja, ya. Beliau datangi keluarganya, beliau datangi Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah untuk bangun salat. Apalagi yang wajib. Ada sebagian orang tua kadang-kadang dia saleh, rajin ibadah untuk diri tepat waktu, tapi istrinya enggak disuruh salat. Berdosa dia kalau tidak disuruh salat. Ya, anak-anaknya tidak diperhatikan. Ya, karena itu kewajiban kita. Ya. Dan yang harus kita perhatikan baik-baik.